visum. Memang kemarin yang jadi saya harus sampaikan juga ke publik, ini kasus ini saya kira ini menurut pandangan pribadi saya kok sampai cukup lama karena Ayu sempat ganti 2 pengacara ya Yu ya. Jadi awal mula itu katanya dari versi pengacara yang pertama itu Ayu itu adalah dari tim keluarga terduga pelaku ya. Terus sempat Ayu akhirnya karena ingin menjaga supaya nggak ada konflik of interest, Ayu ganti pengacara. Terus akhirnya kemarin 2 hari lalu kan saya dapat info, akhirnya saya sampaikan ke Pak Jainuddin SH untuk segera merapat ke kediaman Ayu di daerah Jakarta Timur Cakung, dan alhamdulillah langsung ketemu, diterima dengan baik, dan sudah buat kuasa juga hari ini. Memang para saksi itu agak ada keperluan-keperluan lain dan mengulur-ngulur waktu sehingga terjadi kelambatan dalam penanganan kasus ini. Kami selaku penyidik kami memohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini, bukan karena keinginan kami, tapi ada juga hal-hal non teknis yang kami hadapi. Yang bersangkutan sudah dijemput oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polresta Jakarta Timur ya, di Sukabumi, di salah satu hotel di sana. Alhamdulillah gitu. Bang Mungkin cukup kaget nggak sih, ini kan Oktober kejadian Bang. Tapi nama ini melihat iya. jejaknya cukup lama. Kan tadi sudah dijelaskan sama Ayu ya di hadapan tim hukum ya Pak ya, bahwa mungkin karena sempat berganti tim hukum ya. Ini kita prihatin pimpinan. Ya, kalau dia mentang-mentang dia kemudian miskin, orang kecil, kaum pekerja, ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu Pak. Diabaikan Pak. Sehingga ini yang mencoreng, menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Kita sayang kepada Polri Pak. Kita cinta kepada Polri Pak. Tetapi kalau ada perilaku oknum-oknum seperti ini, yang mengabaikan laporan-laporan polisi, yang kebetulan pelapornya hanya pekerja biasa, ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kita, insan hukum Pak. Kami Komisi 3 ini juga bagian dari Komisi Penegak Hukum Pak. Kami harus mengontrol, mengawasi kerja-kerja kawan-kawan di kepolisian Pak. Saya hanya, Pak Kapolri punya jargon presisi, luar biasa jargon presisi Pak. Tetapi praktik di lapangan tidak presisi. Yang rugi siapa? Sayang kan? Pak Kapolri punya mimpi mereformasi kepolisian Republik Indonesia, tapi langkah-langkah di bawah tidak dikerjakan oleh pasukan di bawah. Ini yang catatan saya Pak Kapolres. Ya, karena kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu kira-kira begitu. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu. Tim hukum dari Job LBF ya berada di Polres Jakarta Timur ya, mendampingi Dwi Ayu yang viral, yang mendapatkan penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak bos roti yang berlokasi di Cakung ya. Ini Indonesia ini sama di depan hukumnya, jadi tidak dibenarkan ya. Semoga perkara ini cepat memberikan keadilan. Saya pernah dilempar pakai solasi, terus dilempar pakai meja, tapi untungnya nggak kena saya. Terus dia juga sempat ngomong kayak saya ini orang miskin, terus babu, terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa masukin gua ke penjara, gua ini kebal hukum. Gitu. Mbak mungkin ceritain dulu Mbak kronologi awal kenapa dia bisa ngelempar gitu, boleh tahu nggak? Apakah memang sering nyuruh-nyuruh gitu nggak sih Yuk? Sering nyuruh. Kronologinya seperti apa Mbak? Yang viral itu yang di awal bangku. Yang viral. Itu kejadiannya 17 Oktober jam 9 malam. Di situ posisinya saya lagi kerja. Terus dia datang dari luar, masuk ke dalam toko, duduk di sofa. Terus dia mesen makanan lewat GoFood. Terus abis itu setelah makanannya datang, dia nyuruh saya untuk
nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena dari kejadian yang sebelumnya tuh saya juga udah bikin perjanjian sama adiknya keluarga bahwa saya nggak mau nganterin makanannya lagi karena yang tadi saya ceritain juga saya dikatain kayak gitu-gitu, makanya saya nggak mau. Terus habis itu pas saya nolak, dia ngelempar saya pakai patung. Abis itu dia ngelempar saya pakai bangku sama ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Di situ kan di video saya ditarik sama bapaknya si pelaku kan untuk pulang dia lapor polisi. Tapi di situ tas sama HP saya ketinggalan di dalam. Terus akhirnya saya ngambil tas saya sama HP saya. Terus tapi dia malah ngelemparin saya lagi pakai bangku. Terus saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven gitu. Terus di situ dia masih ngelemparin saya. Terus akhirnya saya dilempar pakai loyang Itu buat berdarah. Pas itu dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar. Oke, perlakuan itu memang sering didapatkan yuk dari si terduga pelaku ini atau seperti apa sih awal mulanya sendiri? Biasanya sih lewat mulut aja ya, kayak ngata-ngatain. Oh, cuman verbal doang, tapi baru kali ini dirimu yang kemarin dilempar-lempar itu. Iya. Itu khusus kali sendiri apa karyawan? Kalau yang dilempar Kejadiannya itu sering sama kamu doang atau karyawan. semua semua karyawan. Orang tuanya sendiri nggak bisa nge-backup atau gimana untuk perlakuan anaknya ke karyawan sendiri? Ya cuma ngebilang kamu jangan kayak gitu-gitu aja sih namanya. Berarti karyawan baru Ayu aja nih yang bersuara, yang membuka ini. Iya. Banyak juga kan di komen-komen mantan dari karyawan itu kayak Speak, nyeritain juga kan.